dan hanya orang dalam tanda kutip yang belaw aksot tulul yang masih percaya kalau itu benar. Dalam keadaan darurat, hal-hal yang mahdur itu sudah ubiha, dibolehkan. Tetapi saya pernah baca bahwasanya ribah dibolehkan karena hadnya atau batasannya adalah darurat, maka kaidah lanjutannya juga berlaku. Ma ubiha lidoruroti yuqaddaru biqadril hajah. Kalau basis kebolehannya itu adalah darurat, artinya sebetulnya tidak boleh membicarakan kesalahan orang di publik, ribah sebetulnya tidak boleh. Tetapi menjadi boleh karena darurat, maka batasannya adalah seperlunya. Maka yang boleh dimakan itu adalah seukuran dimana dengan memakannya kamu tidak jadi mati. Jadi kalau sesuap sudah bisa menyelamatkan hidup, yang halal hanya sesuap itu. Bukan lalu sapi itu kamu masak, kamu gulai, kamu sate, kamu pesta-pesta, bukan. Artinya yang namanya ubiha li ajli darurati, dibolehkannya karena darurat, maka batasannya adalah ya untuk menghilangkan emergensi itu. Kalau nggak makan mati, kalau nggak dibicarakan banyak orang yang terjebak misalnya. Tapi berarti cukup dibicarakan sekali saja, di mana dengan itu sudah tidak banyak yang terjebak. Kalau setiap saat dibicarakan, ini kok seperti kita makan bangkai. Tapi bukan hanya sebatas kebutuhan menyelamatkan hidup, tapi segala ada bumbu satenya. Mungkin banyak YouTuber aja yang keberatan dengan narasi saya ini, cuman saya berpikirnya kok begitu ya. Artinya kalau kita berprinsip bahwa kulun itu adalah mas'ulun, ya, setiap hal itu akan dipertanggungjawabkan, maka mungkin layak juga berpikir kita mengerti ranah kita ini mengkritik orang itu di ranah apa. Melaksanakan sesuatu yang dilarang, tetapi menjadi mubahun lidoruroh, boleh karena darurat. Kalau karena darurat berarti ada batasannya. Berbeda dengan kamu makan kambing yang disembelih bukan darurat, maka bebas. Kamu mau makan sampai kenyang boleh, mau disimpan dimakan nanti boleh. Pokoknya bisa gaya-gaya lah, bisa posting-posting, bisa ngajak teman-teman. Karena statusnya itu memang makan sesuatu yang hukum dasarnya memang mubah. Beda kalau makan bangkai. Kalau makan bangkai itu batasan bolehnya adalah ya secukupnya. Secukupnya itu pun maksudnya adalah selama dengan makan itu kamu tidak jadi mati. Artinya susah untuk merelevansikan ini kepada konten ya. Tapi ya gimana lagi ya. Ya mungkin bisa nih, mungkin Afandi itu harus menjawab konten ini ya. Sebetulnya batas daruratnya itu masih ada apa enggak sih? Artinya kok dimakan terus bangkainya gitu. Karena Gus Zaini meminta kami untuk menjawab, baik, akan saya jawab itu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdliyin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Zaini meminta kami, saya pribadi dan Husani Uyi untuk menjawab penjelasannya. Katanya, hampir sudah tidak ada gunanya kita mengkritik mereka, Ustadz-Ustadz Wahabi. Ketika mereka menjelaskan ini, padahal ini sudah video-video lama yang diulang-ulang. Ada sih dari beberapa Ustadz Wahabi yang baru, contohnya Pak Mujiman ini. Apakah kalau kita kritik terus-menerus, ini kita tidak terjebak dalam ghibah yang tidak diperbolehkan? Padahal ghibah ini sejatinya sama dengan orang yang makan bangkai. Darurat makan bangkai. Maka ketika kita diperbolehkan ada rukhsah untuk makan bangkai, makan seperlunya. Jangan sampai dimasukkan ke dalam kulkas. Sama dengan kita mengkritik orang-orang Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi, doktor-doktor dan profesor Wahabi. Kalau kita setiap hari injek terus seperti itu, apa ini masih tetap masuk dalam ranah ghibah yang diperbolehkan? Atau sebaliknya nanti masuk ghibah yang memang benar-benar terlarang? Oke Gus, gini ya. Anda mengibaratkan kan di depan bahwa ketika kita mengkritik mereka dan pokoknya sudah mengkritik, ini sudah berarti qadril hajah, sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak usah diinjuk terus-menerus. Gini Gus, kenapa kami terus mengoreksi mereka?
sebagaimana penjelasan Anda di awal, karena kita tidak tahu ukuran kenyangnya, kalau kita makan bangkai sampai di mana. Kalau makan bangkai bisa langsung terukur kan, kalau sudah kenyang, sudah. Artinya menyelamatkan kita, bukan sampai kenyang dulu. Kita sudah selamat untuk tidak mati. Kalau tidak makan, ada bangkai kita makan, sudah selesai kewajibannya. Artinya kalau dimakan malah menjadi haram. Sama dengan orang ngeritik Wahabi. Ketika sudah mengeritik, selesai. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Ya kalau orang makan. Kalau orang makan, ketika kita sudah kira-kira sudah bisa menyebabkan kita tidak meninggal dunia karena sudah makan, kita bisa mengukur. Tapi cara mengukurnya bagaimana? Padahal masih banyak berseliweran dari orang-orang Wahabi yang masih terpengaruh dengan video-video lama, penjelasan-penjelasan lama dari ustadz-ustadz Wahabi ini. Contohnya ini masih percaya terhadap Ustadz Khalid Basalamah, masih percaya terhadap ustadz-ustadz mereka. Ketika Ustadz Basalamah menjelaskan seperti ini, kita ajak mereka untuk diskusi, kita ajak mereka untuk munadharah. Apa jawaban dari mereka? Kita bukan levelnya, Gus. Bahkan mereka yang lulusan Madinah katanya, ya pasti benar, sudah. Termasuk ketika kita mengomentari Pak Zainal Abidin, dokter ini tentang masalah imsak. Betapa banyak YouTuber mereka yang masih membela. Siapa namanya? Arlaid Muslim, Harry Pras, dan lain-lain. Ini masih banyak Gus yang membela Gus. Apa sudah sampai terhadap ukuran Qadril Hajah di sini? Sesuai dengan kebutuhan kita sudah? Belum Gus. Karena memang tidak bisa diukur ini. Makanya kita terus menerus setiap hari harus menampakkan bahwa apa yang mereka katakan itu adalah salah. Biar orang itu tidak terpengaruh dengan mereka. Mereka kan tidak mau diajak diskusi, diam terus. Sehingga orang-orang jahil, orang-orang bodoh akan menyangka bahwa apa yang mereka jelaskan itu adalah benar. Itu contohnya sudah Gus. Ketika kami tetap mengkritik mereka, mereka tetap mengatakan yang dikatakan ustadznya adalah benar. Santri kampung, ustadz kampung mau mengkritik dokter. Ini penjelasan mereka, Gus. Sudah sesuai dengan kebutuhan kita? Nggak bisa dianalogikan dengan itu, Gus. Kenapa? Kalau makan itu terukur. Ya, tapi kalau ini bagaimana cara mengukurnya? Toh banyak sampai detik ini yang masih membanggakan dokter-dokter mereka itu. Masih banyak, Gus. Apakah ini sudah sesuai dengan kebutuhan? Iya, sesuai dengan kebutuhan. Artinya, sesuai dengan kebutuhan untuk tidak berhenti mengkonter mereka terlamanya, Gus. Gitu ya. Kalau Gus Zaka ini tidak terima, silakan dibahas lagi, Gus. Ya, kami menunggu respon dari jenengan, Gus. Gus Zaini ya, saya biasa memanggil beliau itu Gus Zaka. Karena Zaka ini adalah kepanjangan dari Zaini Karim. Kami dari awal-awal kenal beliau sudah biasa memanggil Zaka.